Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali sahabat pengguna Arkas semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali kali ini di channelnya Dudi Umbaran. Dan setelah sekian lama belum membuat rekaman ya, alhamdulillah hari ini bisa membuat sebuah rekaman YouTube yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tutorial yang dimana ini merupakan permasalahan yang sedang banyak dihadapi sekarang oleh para pengguna Arkas, yaitu ketika sekarang di bulan Juni. Nah, di sini terdapat perbedaan antara kas tunai dengan sisa yang bisa dibelanjakan. Nah, ini sisa kas tunainya tersedia 3.852, sedangkan yang bisa dibelanjakannya justru di sini lebih besar, yaitu 6.549. Ini merupakan kendala yang dihadapi oleh kebanyakan pengguna Arkas di saat ini, terutama di akhir tahap pertama, yaitu di bulan Juni. Dan mungkin ini juga nanti akan terjadi di akhir tahap yang kedua di bulan Desember. Kondisi ini di setiap sekolah berbeda-beda. Ada yang kasnya tersedianya besar misalnya, kemudian sisa yang bisa dibelanjakan kecil. Dan ini untuk solusinya nanti kurang lebih sama, maka dari itu silahkan dipahami dengan seksama ya, dengan baik-baik. Nah, untuk contoh dari sekolah ini, bendahara sudah membelanjakan pembelanjaannya sesuai dengan kondisi real, dan ternyata sudah tidak ada lagi kegiatan yang bisa dibelanjakan, sedangkan kas tunainya masih 3.852, sedangkan anggaran yang bisa dibelanjakan ini 6 juta. Kok kenapa lebih besar? Dikarenakan yang namanya anggaran, tentunya ada anggaran yang tidak terrealisasikan atau berubah misalnya, maka ini kita harus melakukan pergeseran. Kita harus menyesuaikan anggaran lagi agar kas tunai yang tersedia di sini juga bisa dibelanjakan dengan baik sesuai dengan kondisi real yang sebenarnya, sehingga anggaran tahap 1 bisa terserap 100% di bulan Juni ini. Baik, untuk langkahnya yang pertama, mari kita simak baik-baik ya Bapak Ibu. Pertama, kita lihat dulu yang 6.549. Di sini kita harus melakukan membuat draft ya. Yang 6.549.000 ini adalah anggaran apa saja. Nah, untuk melihatnya di BKU Bapak Ibu, ini yang Juni ya. Kita klik tambah dulu. Di sini kita belanja sembarang tanggal dulu. Sembarang tanggal. Tokonya juga sembarang saja dulu. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita lihat kegiatan apa saja yang tersisa. Nah, ini ya. Sebagai contoh, ini pelaksanaan lomba. Di sini pelaksanaan lomba ada 2 kode rekening yang belum dibelanjakan. Kenapa ini belum dibelanjakan? Karena setelah dilihat ini adalah kegiatan untuk lomba FTBI, dan FTBI ternyata tidak dilaksanakan di tahap 1, sehingga bendahara ini tidak membelanjakannya, maka anggaran ini tidak terpakai. Nah, ini kita hitung ya, ini tadi ada 2, ada belanja mamin, kemudian satu lagi kita lihat bisa ditambah di sini. Kalau ada 2 kegiatannya sama di kegiatan lomba, kemudian di perjalanan dinas ya. Nah, di perjalanan dinas ternyata ada 3 kegiatan, kita checklist semuanya. Nah, ini ya. Kita checklist semuanya, kemudian kita klik lanjut untuk melihat berapa total belanja dari rekening tersebut. Nah, ini ya, jadi pada rekening lomba-lomba, kegiatan lomba, ada mamin senilai 300.000, kemudian SPPD ya, perjalanan dinas, yaitu 220.000 ya. Ini terpecah di sini ya, Nah, kita harus buat konsep dulu. Kita siapkan format Excel kurang lebih seperti ini.
Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita masukkan Pak Bu ya ke Excel. Contoh ini untuk lomba FTBI. Nah, ini kelebihannya kita tulis di sini, pindahkan dari sini. Nah, ini kita kalimatnya silahkan sesuaikan, yang penting mudah dipahami oleh rekan-rekan semua ya. Ini misalnya lomba FTBI, ada konsumsi 300.000. Maka silahkan ditulis di sini lomba FTBI, konsumsi jenisnya konsumsi senilai 300.000. Kemudian ini yang SPPD-nya. Nah, tadi kita lihat di sini 220.000. Nah, kita coba kembali, kok nggak dipisah ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada FLS 2N 2 kali 10.000 berarti yang 20.000. Kemudian ini FTBI untuk perjalanan dinasnya berarti ini 4 kali 20 ya 100.000. Kemudian yang ini sama-sama FTBI, ini yang dua, yang satu FLS 2N, yang dua FTBI. Maka di sininya pun dibuat terpisah. Jadi ini yang FTBI SPPD-nya, kemudian ini yang FLS 2N. Kok kenapa masih ada FLS 2N? Nah, ini dulu ada anggaran yang tidak terserap SPPD-nya, yaitu senilai 20.000. Maka nanti akan berbeda perubahannya. Dimana yang FTBI ini kita hanya memindahkan saja, karena lomba ini belum terlaksana, jadi kita pindahkan ke tahap yang kedua ya, sesuai dengan bulan yang dijadwalkan. Sedangkan untuk lomba FLS 2N ini nanti kita hapus karena kegiatannya sudah lewat dan ini tidak akan bisa di SPJ-kan lagi, sehingga nanti kita hapus dan bisa dianggarkan ulang. Nah, ini ditulis Pak Bu ya di sini. Kita buat lomba FTBI konsumsi nilainya berapa. Nah, tambahkan kolom keterangan. Nanti biar kita tidak bingung, pindah ke tahap 2. Kemudian nilainya berapa kita pisahkan biar nanti kita bisa melihat berapa yang dipindahkan dan berapa yang dianggarkan ulang. Nah, kalau sudah kelihatan jelas, kita kembali lagi. Nggak cukup, bisa nggak kembali, tinggal yang ini dihapus saja. Kita lihat anggaran lain, ini dihapus. Nah, tadi lomba sudah ya, ada 3 kegiatan. Nah, sekarang kita lihat yang peringatan hari besar. Nah, peringatan hari besar di sini ada 2 rekening belanja, yaitu Mamin. Nah, ini. Kemudian kita lihat yang satu lagi dari peringatan hari besar. Yang satu lagi adalah honor narasumber. Nah, kita klik biar kelihatan. Karena di sini nggak ada jumlah, kita lanjut. Nah, untuk di PHBI ya, peringatan hari besar, di sini ada Mamin senilai 800.000 dan honor senilai 250.000. Maka kita tulis lagi ke sini. PHBI ada Mamin 800 dan honor 250. Nah, ini kita pindahkan karena di tahap 2 pun nanti akan ada PHBI ya, PHBI. Jadi poin rekening ini hanya dipindahkan saja. Kita kasih tanda keterangannya, kemudian nilainya. Kemudian dilanjut ke kegiatan berikutnya. Ini kita hapus dulu. Kita lihat ini hapus. Apalagi ini ya, kegiatan komunitas antar sekolah. Kita klik, kemudian kita lihat rekeningnya ada berapa, ada 1. Nah, di sini ada banyak ya. Ada kegiatan-kegiatan KKG yang sudah direncanakan tetapi realisasinya tidak ada. Bisa di checklist saja, kemudian dilanjut. Nah, maka nanti akan kelihatan totalnya, yaitu 350.000. Nah, maka ini kita pindahkan lagi ke sini. 350.000. Berarti ini nanti untuk kegiatan KKG guru kelas, PJOK dan PAI ya. Pindahkan. Nah, ini pasti nggak hanya pindah, tetapi diganti karena di tahap 2 pun sudah dianggarkan. Maka ini kita isi ke kolom ini. 350.000 untuk dianggarkan ulang, bukan dipindahkan ya. Nah, kita lanjut ke kegiatan yang berikutnya. Nah, ini ke pembinaan. Pembinaan di sini ada 1 kode rekening dan ini hanya perjalanan dinas. Kita lihat berapa, 50.000 ya. 50.000. Maka kita pindahkan ke sini. Dan ini pun sama, karena sebuah kegiatan yang direncanakan tetapi tidak terlaksana ya. Maka ini nanti bisa dianggarkan ulang. Ini bisa dihapus nanti. Kemudian yang keenam,
saya catat dan ini sudah saya rekap ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham. Barusan caranya seperti itu, tinggal kembali lagi dilihat apa yang belum. Nah, ini pengadaan buku teks utama. Ini hanya satu. Nah, banyak, kita lihat saja langsung. Nah, langsung jumlahnya kita tulis berapa ini? 2.990. Kita pindahkan sini. Dan di sini juga ada peralatan audio sampai habis ya, Pak Bu ya. Sampai habis ada berapa kegiatan yang tersisa di BKU kita. Ini sampai biaya materai terakhir. Nah, biaya materai. Biaya admin ya. Biaya admin pun ada yang tersisa di sini 6. Ya, di sini 6. Nah, seperti ini. Ada 6. Karena ternyata ini tidak dipakai ya, tidak dipakai. Nah, itu direkap Pak Bu ya. Kemudian dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan akan ketahuan di sini jumlahnya 6.549.000. Nah, kita lihat di Arkas. Di Arkas kita ini batalkan, keluar. Nah, kita lihat dengan angka ini. Identik ya, 6.549.000. Nah, 6.549.000. Maka kita sudah menemukan inilah anggaran yang yang bisa dibelanjakan di Arkas ya. Nah, dan ini tidak bisa kita belanjakan karena tadi kegiatan-kegiatan ini sudah tidak bisa di BKU-kan di bulan Juni. Maka ada beberapa solusi, yang itu pertama kita pindahkan anggaran ini ke tahap 2, sebagian juga dihapus. Dan kondisi keuangan ini hanya 3.852. Jadi kita nanti pindahkan anggaran ini ke tahap 2, ini yang biru berarti dipindahkan. Sedangkan yang merah dipindahkan. Sedangkan yang biru nanti kita ganti. Kita cari anggaran dari tahap 2 untuk dipindahkan ke tahap 1 agar bisa di SPJ-kan untuk menghabiskan sisa kas tunai ini ya. Tentunya dengan kegiatan yang secara nyata dilaksanakan di bulan Juni ini. Kemudian juga ada sedikit catatan Bapak Ibu. Catatan itu tentang biasanya listrik ya. Listrik atau internet ya. Di mana pembayarannya itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, karena listrik biasanya kan tidak pas ya, tidak pas. Nah, ini tidak berpengaruh ke sini. Tidak berpengaruh ke sini ya. Nah, tetapi nanti akan menjadi saldo yang bisa dianggarkan ulang. Ini contoh di bulan Januari ya, di bulan Januari ini listriknya dianggarkan 25.000 dan ternyata pembayarannya hanya 13.545. Ini hanya bendahara yang tahu ya. Dan bisa kita lihat untuk anggaran tersebut yaitu di kertas kerja. Nah, bisa kita lihat di kertas kerja. Nah, di sini kita lihat listrik. Kita gunakan fitur pencarian listrik. Nah, ini tagihan listrik. Kita lihat di sini di detail. Nah, maka di sini akan bisa terlihat Pak Bu ya. Nah, ini dianggarkan 25, ternyata hanya dibayar sekian. Dan yang Februari sama. Kemudian yang berikutnya sesuai dengan rencana. Nah, maka ini harus kita rekap di sini. Nah, kita rekap listrik Januari 25.000 dikurangi 13 sekian. Segini ya. 11.000. Kemudian yang Februari juga sama. Kemudian kita pindahkan ini ke sini, ke kolom dianggarkan ulang. Nah, ini sengaja saya bagi dua. Jadi yang 6.549, yang 6.111-nya kita pindahkan ke tahap 2. Sedangkan yang 438 ini kita anggarkan ulang ditambah dengan listrik ya, ditambah dengan listrik karena ini merupakan sisa anggaran dari bulan Januari dan Februari yang bisa kita ambil ya. Sehingga nanti seperti ini kesimpulannya Pak Bu. Dari 3.852.000 ya, kita bisa menganggarkan ulang senilai 450.000, yaitu dari mana? Dari ini ya, yang dihapus ditambah dengan sisa anggaran listrik senilai 450.000. Kemudian sebesar 3.402 ini pindahan dari tahap 2. Jadi kita harus memindahkan dari tahap 2 sebesar 3.402 agar nanti pas dengan sisa kas tunai, yaitu 3.800
52. Nah, jadi pertama kita harus menyiapkan ini dulu Pak Bu ya. Nah, kemudian setelah itu kita siapkan untuk mengambil dari anggaran tahap 2. Nah ini dari anggaran tahap 2 kita siapkan terutama untuk memindahkan. Dan dari mana kita melihatnya? Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mencetak ya RKAS yang per tahap ya, RKAS yang per tahap yang sudah diunduh dari kertas kerja. Nah, RKAS ini ya, RKAS yang per tahap. Maka kita bisa melihat anggaran mana yang ada di tahap 2 ya. Nah, sebagai contoh kami sudah mengkaji ya. Nah, ini contoh untuk PPDB. PPDB direncanakan di bulan Juli, tapi ternyata kita di bulan Juni pun sudah ada persiapan. Maka PPDB ini bisa di SPJ-kan di bulan Juni sehingga bisa dipindahkan anggarannya, yaitu dari Juli ke Juni sehingga nanti akan berpindah ke tahap 1. Maka ini kita tulis, kita konsep dulu di sini. Nah, ini PPDB. Dari seluruh totalnya yaitu 1.081.500 ya. Nah, kemudian juga ditambah dengan ini pendataan peserta didik lama ya, penggandaan, sehingga 1.081.500 ditambah 175.000. Nah, ini dikonsep dulu di sini ditulis. Nah, pakai keterangan ini dari tahap 2 ke tahap 1 untuk dipindahkan. Kemudian juga kami memilih supervisi ya. Kita tahu bahwa di bulan Juni kita ada kinerja ya. Nah, ini bisa dianggarkan untuk anggaran supervisinya, baik itu untuk guru ya maupun untuk kepala sekolah. Nah, di sini ada. Jadi ini nanti disesuaikan, silakan untuk yang mau digeser ke tahap 1-nya. Nah, ini ditulis 982 ya. 982. Nah, sini. Kemudian ditambah lagi di sini ada pengembangan sekolah sehat. Nah, kebetulan ini yang bisa dipindahkan. Nah, ini ada pengembangan sekolah sehat yaitu pembelian bahan baku bangunan ya, bahan baku bangunan. Nah, setelah dihitung ini bisa berapa? Ada beberapa poin ya, hanya semen, pasir, bata merah dan paku saja yang diambil. Karena kita harus ngejar angka yang 3.402.000 ya. Nah, di angka sini dari yang barusan sudah dianggarkan ini baru mencapai 3 juta, bisa dilihat di bawah kalau di Excel 399.300. Jadi tinggal hanya 2.700 lagi. Nah, ini yang harus teliti. Kita harus ngambil sebagian dari anggaran yang sudah ada ya untuk apa istilahnya ngepas ya, supaya ngepas. Nah, saya ngambil anggaran sisanya yang kecil yang 2.700 ini ya, dari penggandaan formatif atau ulangan harian. Nah, ini ulangan harian di sini di tahap 1 dianggarkan 871.500, kemudian di tahap 2 703.500. Maksudnya kenapa? Bagaimana? Maksud saya akan ambil anggaran yang 703 untuk dipindahkan 2 lembar tadi ya. Senilai apa? Berapa? 350 dikali 2, 700. Karena tadi sisanya ada 700-nya, 2.700. Nah, karena tidak bisa di satu barang ini ya. Kemudian saya ngambil yang keduanya yang 2000-nya itu dari biaya cetak master kisi-kisi ya, soal. Nah, master kisi-kisi. Nah, dari sini. Yang dimana satuannya itu harganya 500 ya, pencetakan pengeprinan. Saya ambil 4 lembar nantinya direncanakannya itu dari nilai 250 kita ambil ke sini untuk bisa di SPJ-kan. Nah, itu merupakan perpindahan ya, perpindahan anggaran dari tahap 2 ke tahap 1. Nah, selanjutnya ada yang 450 ya, yang ini. Nah, ini kita harus buat anggaran baru karena nanti di sini kan dianggarkan ulang senilai 450. Bapak Ibu silahkan bisa membuat kegiatan baru asal sama operasional atau menambah kegiatan yang sudah ada. Nah, kalau saya di sini menambah kegiatan yang sudah ada. Di sini ada pembelian bahan habis pakai untuk kebutuhan pembelajaran ya. Jadi sudah saya kasih warna biru. Nah, di sini. Nah, ini yang mudah memang ada di sini, yang ini fleksibel, bisa ditambah bisa dikurang. Pembelian bahan habis pakai untuk mendukung pembelajaran.
Nah, di sini ada pembelian spidol whiteboard. Nah, di tahap 1 590, kemudian di tahap 2-nya 130. Nah, ini tidak dikurangi tapi ditambah belanjanya. Karena kita tadi menghilangkan yang ini ya, lomba FLS, KKG, pembinaan, dan bimbang dengan listrik. Maka setelah dihapus kan ada kurang anggaran. Ya, kurang anggaran ada anggaran yang hilang sehingga kita bisa mendapatkannya lagi. Nah, di sini di whiteboard saya rencananya akan membeli 10 buah di bulan Juni nantinya. Kemudian ditambah lagi dengan 5 rim kertas F4 di bulan Juni nanti ditambah. Kebetulan ini di tahap satunya nggak ada. Jadi udah kita belanja saja kertas di bulan Juni. Nah, sehingga nanti akan seperti ini. Nah, ini kertas 5 rim 60.300, kemudian spidol whiteboardnya 150, sehingga jumlahnya ini 3.402 ditambah 450.000, kemudian jumlahnya menjadi 3.852.000 ya. Nah, ini kalau sudah pas seperti ini, maka kita bisa eksekusi ya. Eksekusi di mana? Di arkasnya ya. Jadi inilah dulu Pak Bu ya yang harus dipersiapkan. Tentunya setiap sekolah nanti kebutuhannya akan berbeda. Kurang lebih Bapak Ibu harus menyiapkan konsep yang seperti ini dulu sebelum nantinya kita melakukan pergeseran ya. Nah, mungkin untuk video pertama cukup sekian dulu. Nanti dilanjut ke video berikutnya untuk bagaimana mengeksekusi ke arkasnya ya. Demikian untuk video yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.